世界二人だけ静かな夜に飛び回ることも少なくなると想像します世界が現実だと教えてくれたら私は笑顔になるよ何か違うものが私たちを幸せにしてくれるあなたと私はAku di mana? Seharusnya aku tidak berada di sini. Dua dunia yang indah namun berbeda. Masih belum terungkap mengapa buku itu bisa dimasuki oleh Giselle. Siapa dia? Kenapa ada orang selain aku? Aku harus cari jalan keluar. Maaf. Siapa kau? Kenapa kau berada di sini? Aku tidak tahu. Aku sebenarnya manusia. Namaku Giselle. Aku bukan dari sini. Kalau begitu, aku Robert, tokoh dari buku ini. Mungkin kau bisa menganggapku sebagai karakter dalam buku ini. Kau ingin ikut denganku? Aku ingin bicara denganmu. Apa kau selalu menaiki ini setiap hari? Ya, tentu saja. Bahkan hampir setiap waktu. Karena aku naik apa lagi? Wah, tempat ini sangat indah. Ya, memang indah. Tapi, aku sering berpikir untuk pergi dari tempat ini. Kemana kau akan pergi? Kemana saja. Asal jangan di sini. Maksudku itu hanya pikiranku yang tak usah dipikirkan. Aku ngerti kok. Tempat ini akan indah jika kita bisa melihatnya bersama. Tapi akan biasa saja jika kita hanya melihat sendiri. Itu namanya kesepian. Ya. Sebenarnya aku ingin menanyakan kehidupanmu di duniamu. Kehidupanku? Tak ada yang spesial. Keluargaku membenciku. Temanku pergi. Dia mengira aku melakukan hal yang tak pernah kulakukan. Jadi kuharap di sini lebih baik. Walaupun begitu, tempat itu masih kuanggap jadi rumahku. Kalau begitu, aku bisa membantumu untuk pulang. Kita bersama, ayo. Apa kau serius? Kita sudah sampai. Ayo masuk.
tempat macam apa ini? Kok kayak... Ini tempat barang-barangku. Kau jangan sampai sentuh apa-apa. Oh, ya kak, ini tempat barang-barangmu. Kenapa di sini ada bajumu? Dan di sini juga ada banyak makanan. Apakah benar? Ini hanya tempat barang-barang. Iya, aku ngaku. Ini tempat tinggalku. Hah? Kenapa bukannya kau pangeran? Seharusnya kau tinggal di istana. Kau banyak tanya sekali. Sudahlah diam, berisik tau nggak? Maaf, Sudahlah. Aku ingin menunjukkan ini sebenarnya. Batu ini bisa mengarahkan kita pulang. Apa di antara kalian ada yang tahu di mana Gisel? Seminggu ini dia jarang sekolah. Bapak udah coba nanya ke orang tuanya. Mereka juga nggak tahu. Reza, apa kau tahu? enggak pak. Soalnya akhir-akhir ini aku jarang sama Gisel. Jadi aku nggak tahu. Ya sudah kalau dia tahu. Tapi ke anak-anak, kalau ada yang tahu, hubungi Bapak ya. Lu tahu nggak di mana Gisel? Dia nggak sekolah akhir-akhir ini. Aku khawatir terjadi sesuatu sama dia. Emang gue peduli? Ayolah, biarin aja. Mau hilang kek, mau apa? Sudahlah Reza, biarin aja. Lo kok gitu sih? Kita cari Gisel aja, ayo. Kasian dia. Lu harus bantu gue nyari dia. Serius lu ngajak gue buat nyari orang yang udah umbar aib gue? Minta bantuan ke orang lain, gue gak mau. Lu benci banget ya sama si Gisel? Udahlah, jangan ngomongin dia lagi. Di mana sih si Reza? Dari tadi ditungguin. Kok nggak ada-ada? Itu baru datang orangnya. Maaf Reja, gue telat. Tadi ada kelas tambahan di kelas gue. Jadi makanya gue telat di sini. Ya udahlah, yuk kita pulang. Yang penting lu kan udah ada di sini. Reg, gue mau ngomong sesuatu ke lo. Ngomong apa? Udah ngomong aja. Nih, pakai dulu helmnya. Gue mau ngomong tentang masa lalu sama Gisel. Gue yang SS WA lu sama Gisel. Gue juga yang naro poster itu di mading sekolah. Semuanya gue. Maksud lo apaan, ha? Lu gak usah bercanda deh sama gue. Jadi, selama ini, lu yang lakukan itu semua. Itu udah keterlaluan. Gak usah sampai kayak gitu juga. Gue kecewa sama lu. Kenapa bukan dari dulu lu ngaku kayak gini? Gue tahu lo bakal marah. Ya, ini salah gue juga. Maafin gue ya. Gue nggak tahu harus percaya sama lu atau enggak. Tunggu, sebaiknya kita istirahat dulu. Kita baru aja jalan beberapa menit. Dan kenapa kau selalu minta istirahat terus-menerus? Ini karena kau, kenapa tidak membawa kuda itu?
Aku tidak pernah menyangka bisa ada dalam buku. Rasanya seperti mimpi. Dari awal juga aku berharap ini mimpi. Kau sudah bangun rupanya. Aku tidak tahu berapa lama kau tidur. Kenapa kita bisa ada di sini sih? Seharusnya kita melanjutkan perjalanan. Hei, tadi kau sendiri yang meminta istirahat padaku. Kau tertidur dan hujan turun, makanya aku membawamu ke sini. Tidak tahu berterima kasih. Oh iya kah? Aku tidak tahu. Maaf. Hah? Apa itu? Hei! Anak ini kan? Kau tidak sopan sekali mengambil barang-barangku begitu saja. Sini kembalikan. Jelasin dulu padaku, anak ini siapanya kau? Kenapa kau menyimpan fotonya dalam kantung celanamu? Anak apa yang kau maksud? Aku hanya menyimpan fotonya saja. Bukan berarti aku kenal dengan anak itu. Kau serius? Itu artinya kau tidak akan marah jika aku merobek foto ini. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau merobeknya? Sudah kuduga, dari awal kau tak bisa dipercayai. Apa maumu? Kau ingin menjebakku? Apa kau merencanakan sesuatu? Aku tidak bisa dibodohi begitu saja. Aku tidak percaya denganmu. Kau tak akan pernah mengerti. Mengerti hidupku. Di keluargaku, itu pula adikku dan nenekku. Aku terjebak dalam buku ini, sama sepertimu. Aku masuk ke sini karena perekonomianku sangat rendah. Semenjak ada pembangunan perpus, kami bangkrut. Namaku juga bukan Robert, melainkan Alfian. Aku menemukan buku ini dan meminta bantuan. Mungkin kau tak akan percaya kalau buku ini mengabulkan semua permintaan. Tapi ternyata buku ini menginginkan jiwa, satu jiwa. Padahal bisa diganti dengan orang lain, tapi nenek tak tahu siapa. Kau tak usah khawatir, aku tidak akan menggantikanmu. Maafkan aku telah berbohong padamu. Maaf, maafkan aku. Aku mau nyobek foto adikmu. Aku tidak tahu. Maaf. Tidak apa-apa, aku juga sudah ingin melupakannya. Aku janji, kau akan keluar dari sini. Maafkan nenekku dan adikku telah melibatkanmu dalam semua ini. Udah. Lepas sana. Gak usah pakai peluk-peluk juga, kocak.
Maaf, Udah, nggak apa-apa. Ayo kita keluar yuk. Kayaknya udah raat deh. ini mah bukan rahat lagi. Ini udah malam. Itu berarti kita bisa melanjutkan perjalanan dong. Pasti dong, ayo kita lanjutin. Aku akan merindukanmu, Vin. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Aku juga ingin kita bersama di kesempatan lain. Semoga kita bisa bertemu lagi. Walaupun kau akan pergi, aku akan merindukanmu, Giselle. Kau menjadi terakhirku di sini. Ayo kita cari Giselle. Reja, kenapa sekarang sih nyari Giselle? Kan bisa kita besok. Ini udah terlalu malam loh. Udahlah, lebih cepat lebih baik. Bu, lihat teman saya nggak? Ini fotonya. Apa ibu pernah melihat dia? Iya nanti ya. Nggak, gue nggak lihat. Capek banget. Gimana nih? Udah malam banget. Apa sebaiknya kita nanti aja yuk nyarinya? Biarlah Resa, tidak apa-apa kita cari dia sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Wah, lihat tuh. Banyak banget ya bunga sakuranya. Ayo, pegang tanganku. Sepertinya kita sudah menemukan pintunya. Wah, akhirnya gak sia-sia loh. Lihat Pin, ini berkat kau, kita bisa ada di sini. Ini tidak sia-sia, akhirnya kita bisa menemukan pintunya. Apa yang kita akan lakukan setelah ini? Melakukan permainan bersama terus? Ya, aku tidak sabar untuk melakukan sesuatu. Ya, kau bisa melakukan itu semua. Maksudmu apa? Aku ingin melakukan ini bersamamu juga. Kau harus ikut. Gak bisa, Giselle. Aku gak bisa ikut. Hanya antara kau dan aku yang bisa keluar. Kalau begitu, kau saja yang keluar. Aku tak usah keluar. Lebih baik aku di sini saja. Kau ngomong apa sih? Kau harus keluar. Kita ke sini hanya untuk kau keluar dari sini. Aku tak bisa membiarkanmu di sini sendiri. Itu tidak apa-apa. Kau tahu kan, kita ke sini berdua. Pergi juga harus berdua. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Lebih baik kau pergi. Pergi tinggalkan aku. Apa kau bercanda? Kau yang harus keluar dari sini. Jiwamu akan diambil oleh buku ini. Dan aku tak bisa melihatmu lagi. Vin, aku tidak diinginkan di sana. Keluargaku tidak peduli denganku. Aku tak punya teman lagi di sana. Kau yang lebih pantas untuk masuk ke pintu itu dan keluar dari sini. Tapi kau tidak akan masuk ke sini karena nenekku dan adikku. Itu sepenuhnya salahku. Aku tak akan membiarkanmu di sini. Maafkan aku, Vin. Maaf. Kenapa kau mendorongku? Giselle, kenapa kau melakukan itu padaku? Kau tidak boleh di sini. Aku tidak membiarkan. Kau bisa pergi dari sini.
Sampai jumpa. Enggak, Xiao. Aku gak mau. Aku gak mau kau di sini. This is my life 何がしたい偽った自分の殻を壊して Aku menyukaimu, Gi.